Halo teman-teman, selamat pagi. Eh, Perkenalkan, nama saya Habib Darsomena. Saya mahasiswa Universitas Patimura, program studi PGSD dengan NIM 2022-48078. Di sini saya akan membawakan materi video pembelajaran tentang TKJI, tes kecerdasan jasmani Indonesia siswa di SD sesuai dengan batas tes dan normanya. Tes kecerdasan jasmani Indonesia atau yang disingkat TKJI adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan jasmani anak-anak usia dasar di Indonesia. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan motorik, daya tahan fisik, dan kecepatan reaksi anak-anak. Batas tes TKJI dan normanya dapat berbeda-beda, tergantung pada lembaga atau institusi yang mengadakan tes tersebut. Namun umumnya terdapat beberapa komponen tes yang diukur dalam TKJI, antara lain: yang pertama, tes lari. Tes ini mengukur kecepatan dan daya tahan fisik anak dalam berlari dalam jarak tertentu seperti lari 50 meter atau 800 meter. Yang kedua, tes loncat. Tes ini mengukur kecepatan atau kemampuan anak dalam melompat, baik melompat jauh atau horizontal ataupun lompat tinggi atau vertikal. Yang berikut adalah tes lempar. Tes ini mengukur kemampuan anak dalam melempar benda seperti melempar bola atau melempar jauh. Yang keempat yaitu tes kelincahan. Tes ini mengukur kemampuan anak dalam melakukan gerakan lincah dan menguji koordinasi antara mata dan tangan anak. Norma TKJI mengacu pada data rata-rata kemampuan fisik anak-anak. Dalam populasi yang diuji, norma ini berdasarkan pada studi dan penilaian yang dilakukan pada populasi anak-anak sekolah dasar di Indonesia. Sebagai contoh, norma tes TKJI dapat menyajikan data rata-rata kemampuan lari anak-anak dalam rentan waktu tertentu, seperti beberapa detik untuk menyelesaikan lari 50 meter. TKJI, tes kecerdasan jasmani Indonesia, dalam bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan memiliki beberapa kegunaan dan manfaat, antara lain: 1. Evaluasi kemampuan fisik. Digunakan untuk mengukur kemampuan fisik anak seperti kecepatan, daya tahan, kekuatan, kelincahan, dan koordinasi. Yang kedua, identifikasi potensi atletik. Melalui TKJI dapat diidentifikasi potensi atletik pada anak-anak. Yang ketiga, penyusunan program pembelajaran. Hasil TKJI dapat menjadi acuan dalam penyusunan program pembelajaran pendidikan jasmani di Indonesia tingkat sekolah dasar. Yaitu yang keempat, yaitu memonitoring perkembangan fisik. TKJI dapat digunakan untuk memonitoring perkembangan fisik anak dari waktu ke waktu. Yang kelima,
informasi pemantauan kesehatan. Tes TKJI juga dapat memberikan informasi mengenai kesehatan anak, terutama dalam hal daya tahan fisik. Dengan demikian, TKJI memiliki peran penting dalam mengukur dan mengembangkan kemampuan fisik anak, serta memberikan arahan dalam penyusunan program pendidikan jasmani yang efektif dan sesuai kebutuhan mereka. Terima kasih. Mungkin itu saja hasil dari saya. Terima kasih.